Si baju biru. Dalang dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan. Sebelumnya, agar tidak dibilang hoaks, ada baiknya kita simak cuplikan video berikut ini. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh? Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Jadi partai politik dan maaf ya, yang di dalam koalisi kami lah. Saya hanya mau highlight sedikit bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sangat baik. Anda masih ragu mengenai siapakah partai politik dimaksud? Ada dua partai politik yang salah satu identitasnya dominan warna biru dan paling berpotensi, yaitu Demokrat dan PAN. Berikut dua skenario hipotesis yang paling memungkinkan dilihat dari motivasi politik, indikator, kontraindikator, dan cara memfalsifikasi, menguji klaimnya. Dan perlu diingat bahwa semua ini bersifat analitis dan spekulatif, tidak ada bukti publik yang mengonfirmasi salah satunya benar. Skenario pertama, faksi Partai Demokrat atau jejaring yang dekat dengannya. Motivasi yang mungkin. 1. Reposisi daya tawar terhadap rezim Prabowo Gibran dengan cara mengikis pengaruh Jokowi. 2. Konsolidasi basis oposisi historis anti-Jokowi untuk modal 2029. 3. Menguatkan narasi, rule of law, dan etika pejabat publik sebagai diferensiasi moral. Indikator yang perlu diawasi. 1. Konsistensi narasi soal ijazah dari influencer, relawan yang diketahui dekat dengan Demokrat. 2. Think tank, lembaga survei, lembaga advokasi yang sering tampil bersama elit Demokrat mengangkat isu ini berulang. 3. Sinkronisasi timing antara serangan isu dengan manuver politik Demokrat, misal, negosiasi kursi, isu RUU strategis, reshuffle. Kontraindikator. 1. Demokrat resmi berada di koalisi pemerintah, biaya politik untuk menyerang Jokowi, yang masih berpengaruh, cukup tinggi. 2. Tidak ada pernyataan resmi Demokrat yang mengamini narasi, ijazah, sebagai strategi. Cara memfalsifikasi, menguji. 1. Network analysis. Apakah akun, amplifier inti isu ijazah secara historis bertaut ke ekosistem Demokrat? Konten timing check. Adakah korelasi kuat antara peak, isu ijazah dan event internal Demokrat, Munas, manuver koalisi? Skenario kedua, PAN, atau jejaring strategis yang beririsan. Motivasi yang mungkin. 1. Reposisi identitas PAN, sering, pragmatis, agar tak terlalu terasosiasi dengan Jokowi, sebagai investasi narasi jelang 2029. 2. Penguatan basis pemilih Muhammadiyah lewat narasi etik, transparansi, dan pemerintahan bersih. Indikator yang perlu diawasi. 1. Figur PAN atau jaringan intelektual yang mulai mengkritisi isu serupa, legalitas dokumen, moralitas pejabat, secara lebih intens. 2. Media atau kanal komunikasi yang dekat dengan PAN ikut memperbesar isu, bukan sekadar mi-report. Kontraindikator. PAN traditionally low conflict dan menghindari konfrontasi frontal, lebih sering menjaga akses pada semua kubu. Belum ada elit PAN yang mengafirmasi atau menyuplai narasi ini secara terbuka. Cara memfalsifikasi, menguji. Lihat apakah elit PAN mengulang talking points teknis, misal, prosedur legal ijazah, dengan konsisten. Cek apakah jejaring buzzer, relawan PAN, jika terpetakan, punya pola amplifikasi yang seragam. Apa yang paling perlu dipantau? 1. Jejak orkestrasi digital, siapa memulai, siapa mengulang, seberapa seragam. 2. Timing politik, apakah peak, isu berimpit dengan negosiasi kursi, kebijakan. Pernyataan resmi dari Demokrat dan PAN, jika tetap nihil, skenario tokoh independen berjejaring biru makin masuk akal. Demikian uraian dari dua skenario hipotesis yang paling memungkinkan dilihat dari motivasi politik, indikator,
kontraindikator, dan cara memfalsifikasi, menguji, klaimnya. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat menuntun Anda untuk menemukan dan menentukan jawaban, siapa sih baju biru? Yang jelas, jawabannya akan semakin terang benderang seiring berjalannya waktu. Dan sekali lagi saya mengingatkan, bahwa semua ini bersifat analitis dan spekulatif. Emang benar ada dalangnya ya? Di balik. Mana di belakang? Kalau di belakang saya nggak ada. Tapi justru ada di depan saya. Di depan saya tuh ada orang yang merasa dia tuh berkuasa. Dan sampai sekarang rasanya masih berkuasa. Nah, ini. Boleh berdiri coba apa itu Bang Roy? Ini ada orang yang merasa masih menjadi Shut raja up. Jawa. Sampai jumpa di konten berikutnya.